Nah, biar nggak berlama-lama, saya mungkin akan panggil narasumber kita. Yang pertama adalah Kak Fabiola. Beliau adalah seorang leader yang telah berpengalaman memimpin sebuah perusahaan BUMN dan beliau memiliki visi untuk membangun karakter anak-anak muda agar kelak menjadi generasi yang berintegritas gitu. Dan beliau juga passionate di bidang leadership dan memiliki ketertarikan pada isu sosial, pendidikan, dan parenting. Halo Kak Fabiola. Hai, selamat pagi. Cantik sekali, sangat fresh gitu. How are you? Good. Terima kasih ya. Lagi sibuk apa nih, Kak Feby? Ya, sibuk kerja. Oke. Jadi hari ini kita bakal ngobrol banyak dengan Kak Feby dan saya akan panggil narasumber kita yang kedua yang gak kalah kerennya, yaitu adalah Ajeng Fatimah. Beliau adalah representatif Korika Pastries dan Chow Praya di Indonesia, berkecimpung di industri food and beverage. Dan beliau ini memiliki visi untuk memberdayakan milenial, terkhususnya perempuan, agar mampu mengembangkan bisnis sesuai passion. Dan sebagai business owner perempuan, beliau juga sangat memahami bagaimana cara seorang perempuan menghidupi passion yang dimiliki gitu. Hai Ajeng. Halo, apa Selamat kabar? Pagi. Selamat pagi. Lagi sibuk apa nih Ajeng? Lagi sibuk kerja sih pastinya, ini lagi weekdays juga gitu ya. Di kantor kita lagi, karena udah mau deket puasa nih, jadi kita lagi mempersiapkan kebutuhan untuk Idul Fitri sekarang. Itu kesibukan yang paling headache banget sih. Iya. Nggak terasa ya udah mau masuk Iya. masa puasa terus mau Idul Fitri. Jadi thank you, happy to have both of you here dan bakal ngobrol-ngobrol banyak dan tentunya tadi kita juga denger ya lagi sibuk apa kerja gitu. Jadi ya udah ketahuan nih kalau sehari-harinya sebenarnya kerja gitu ya Kak Vivi dan Ajeng. Dan mungkin aku pengen tanya kedua narasumber bakal gantian. Mungkin yang pertama adalah kemarin aku tuh baru baca-baca sebuah artikel dari McKinsey di tahun 2021 itu akan menunjukkan bahwa jumlah female leaders itu meningkat nih. Kak Feby maupun Ajeng setiap tahunnya, bahkan di 5 tahun terakhir itu untuk level manager hingga C-level itu hampir 5%. Nah, mungkin pertama dari Kak Feby dulu yang bergerak di korporasi gitu ya. Gimana menanggapi hal ini? Kira-kira faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi hal ini? Kak Feby, silakan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi memang saya hari ini ada di BUMN ya, memegang salah satu perusahaan milik BUMN dan betul sekali bahwa BUMN itu menetapkan 20% ya dari pemimpin-pemimpin di level BOD itu perempuan. Ya. Jadi sampai juga di BUD-1 ya itu kita juga ada ketetapan demikian. Kalau ditanya memang apa yang mengakibatkan itu, sebetulnya memang lebih kepada memberikan kesempatan yang sama gitu ya. Dan juga memang Indonesia ingin menunjukkan bahwa ada banyak perempuan-perempuan juga yang mampu untuk memimpin ya di pucuk-pucuk pimpinan gitu ya. Seperti itu dan juga mungkin diperhatikan bahwa perempuan itu multitasking ya dan kemampuan perempuan juga banyak yang di atas rata-rata gitu ya. Itu sih. Oke, jadi bahkan di dunia BUMN dan korporasi sendiri melihat bahwa sebenarnya perempuan itu punya potensi dan talenta gitu ya Kak Feby. Oke. Nah ini menarik. Kalau menurut Ajeng sendiri gimana ini yang mungkin lebih bergerak di bidang entrepreneur gitu ya? Iya. Kalau menurut aku sih ini kabar baik ya, karena pastinya kita setiap tahun ada peningkatan di mana sekarang banyak sekali nih udah banyak women leaders gitu. Faktornya banyak sekali menurut aku. Cuman yang paling menonjol memang women's itu punya approach yang berbeda ya pada untuk menjadi leader gitu ya. Salah satunya kita itu more empathetic leaders, di mana kita lebih mengedepankan emotions gitu. Dengan kata lain, kita juga punya have a ability to understand another's feelings dan juga perspektif. So contoh in result kita juga bisa retain more employees in our organization. Karena
we wanna ensure that they're happy and they're engaged gitu. Itu satu faktor pertama. Yang kedua, women leaders are more open. Itu yang aku lihat ya. Kita lebih terbuka, kita lebih transparan, we are more open to change juga. And juga less risk seeking ya kalau aku lihat, karena ibaratnya gini, kalau ada sebuah perubahan, women leaders itu paling tidak we wanna have less damage diakibatkan yang dari sebuah suatu perubahan gitu ya. Jadi kita lebih mengedepankan komunikasi supaya kalau ada change itu transitions-nya itu lebih smooth gitu. Jadi memang beberapa faktor kita punya different approach, itu sih yang aku lihat. Gitu. Oke, menarik banget kalau tadi Kak Phoebe meng-highlight bahwa perempuan itu sebenarnya ada sisi multitasking-nya gitu, dan dari Ajeng juga meng-highlight bahwa perempuan itu lebih ada sisi empatinya, kemudian juga bisa lebih manage segala sesuatu dengan baik, jadi mungkin resiko-resikonya lebih bisa memperhitungkan berbagai resiko gitu. Nah, mungkin ini aku sambil catat soalnya menarik banget gitu. Dan mungkin kita juga biasanya melihat sekarang walaupun jumlah leaders perempuan itu meningkat, tapi memang biasanya leaders tuh erat dengan peran laki-laki gitu ya, Kak Phoebe maupun Ajeng. Jadi bahkan ada sebuah data juga dari Gallup, dia riset di beberapa negara, datanya menarik. Jadi mereka bahkan riset ke para masyarakat gitu. Pada tahun 1953 nih, cuman 25% orang yang tidak keberatan dipimpin laki-laki maupun perempuan. Berarti sisanya itu masih keberatan gitu ya. Tapi pada tahun 2017 ada peningkatan menjadi 55%. Berarti yang keberatan sisa sekitar 45% gitu. Nah, peningkatan ini dari data juga tentunya selaras dengan bagaimana para perempuan bisa mengasah diri dan potensinya. Tadi yang udah disebutkan oleh Kak Feby maupun Ajeng gitu, ada potensinya. Dan mungkin aku pengen tanya dari pengalaman spesifik dulu nih, mungkin dari Ajeng. Kemampuan apa aja sih yang sebenarnya perlu diasah kita, para perempuan, untuk bisa menjadi seorang leaders gitu, terutama di era digital saat ini? Oke. Kemampuan untuk menjadi seorang leaders itu yang perlu kita asah ya. Itu kalau menurut aku adalah mampu untuk menentukan prioritas gitu. Karena di mana kita para perempuan nih ya, kebanyakan kita paling jago multitasking. Dan sometimes we want to do it all. Semua ingin dilakukan, semua ingin dicapai gitu ya. Dan kebanyakan dari kita juga pastinya ini punya multiple roles gitu. Jadi di mana kita harus mampu nih menentukan prioritas kita dan fokus terhadap hal tersebut. Ya, jadi karena disitulah kita bisa sukses. Kita harus tahu prioritas dan kita harus fokus on it. Gitu. Itu yang pertama. Dan kemampuan yang kedua nih yang tidak kalah penting itu adalah berkomunikasi ya. Kemampuan komunikasi khususnya bernegosiasi. Karena sehari-hari nih, apalagi sebagai entrepreneur ya, sehari-hari itu kita sebenarnya bernegosiasi gitu. Kita bernegosiasi terhadap partner, terhadap vendor, kemudian terhadap karyawan juga. Jadi kita harus mampu dan terus mengasah skill kita dalam berkomunikasi ini. Itu benar-benar sangat penting, apalagi untuk leaders, women leaders ya. Itu sih, I think itu dua hal yang harus selalu diasah untuk menjadi leaders yang baik. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin aku pengen nanya lanjut ya, Ajeng, boleh ya? Boleh. Terkait dengan poin menentukan prioritas. Itu kan segala sesuatu yang tadi, kayak perempuan tuh kebanyakan multi role, apalagi kalau misalnya udah mulai berkeluarga dan punya anak dan sebagainya gitu. Nah, dari Ajeng sendiri ada nggak sih langkah-langkah untuk menentukan prioritas gitu? Apalagi misalnya sebagai leaders gitu. Ibaratnya kan tidak jadi ibu di rumah aja gitu kan, tapi juga mungkin jadi ibu di kantor dan sebagainya. Kalau aku sih langkahnya sebenarnya gini sih, ini kita akan semakin menjadi terbiasa dengan berjalannya waktu gitu ya. Kalau aku lebih seperti ini, jika aku di rumah, itu fokusnya di rumah.
gitu ya. Kalau emang ada anak ya, udah punya anak, jadi hanya fokus itu aja. Tapi kalau di kantor benar-benar fokus kantor gitu. Jadi ibaratnya otaknya tidak terpecah gitu ya. Jadi bisa fokus terhadap the present time dan benar-benar bisa ya bisa fokus terhadap hal-hal tersebut. Itu aja sih. Karena kita harus balance ya menurut aku. Aku lihat banyak sekali juga orang pastinya nggak cuman aku aja, hampir semua women leaders pastinya multiple roles juga, punya multiple roles. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Itu sih. Oke. Jadi memang harus mindful gitu ya, Jung ya. Jadi kita harus mindful di setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena balik lagi kalau kita nggak mindful, fokus kita akan terpecah dan akhirnya tas-tas yang kecil juga nggak akan terselesaikan gitu. Oke, thank you, Jung. Nah, kalau dari Kak Feby sendiri gimana nih? Kira-kira sebagai perempuan itu kita butuh mengasah kemampuan apa aja sih gitu sebagai leaders? Oh iya, oke. Menarik ya. Jadi kalau saya perhatikan kan bahwa hari-hari ini kalau kita bicara dari sisi kemampuan di kantor ya, pastinya memang nggak bisa kita lepas dari fokus kepada yang namanya digital leadership hari ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena sebetulnya memang kita udah nggak bisa mengelak ya, bagaimana hari ini kita sudah berada di akhirnya tiba juga gitu hari ini ya, di mana semua menjadi digital ya. Dan kalau kitanya sebagai pemimpin tidak punya kemampuan untuk bisa memimpin dalam era digital seperti ini, maka yang tadi dikatakan bahwa ada banyak excuse itu bisa terjadi ya. Nah, jadi sebetulnya dan bisa saya sampaikan bahwa digital leadership itu kalau kami di BUMN itu menjadi kompetensi inti yang pertama hari ini. Ya, ya. Karena memang kita harus bisa punya apa ya? Kan digital leadership itu bagaimana kita memimpin di era digital ini. Ya, mungkin Mbak Ajeng kan paham ya, juga Flavia paham, tidak mudah hari-hari ini untuk membuat orang mau belajar gitu ya, untuk punya kemampuan even membuka Zoom, bagaimana mengoperasikannya, memanage waktu untuk bekerja, WFH, WFO, WFH juga harus ada di rumah dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak punya pemahaman bagaimana memimpin di era digital, maka kita akan menjadikan itu salah satu apa ya, halangan. Ya kan? Untuk tetap berkarya, untuk tetap mencapai target itu. Nah, ada juga kompetensi inti sebetulnya yang diharapkan ya di hari-hari ini di korporasi. Itu pemimpin itu harus bisa leading change. Ya, harus bisa memimpin dalam satu perubahan. Jadi saya sangat berharap bahwa teman-teman yang muda itu mulai hari ini itu punya semangat yang mengerti bahwa memang perubahan. Jadi kita juga harus masuk ke dalam transformasi itu dengan betul-betul memahami bagaimana cara pemimpin melakukan transformasi, ya. Dan itulah yang dicari oleh para pemimpin-pemimpin di atas kita gitu ya. Kalau kita berada di korporasi, pasti Mbak Ajeng juga kalau menginginkan pegawai juga yang bisa leading change gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemimpin atau leader di sini, saya nggak terbatas bahwa dia udah BOD atau dia kepala departemen dan lain sebagainya, enggak. Semua orang itu dia harus bisa membuat satu perubahan, ya kan? Memimpin satu perubahan. Itu ya. Dan kalau berada di korporasi, pastinya teman-teman itu juga harus punya strategic orientation yang bagus, gitu ya. Dan awalnya pasti ada visi yang jelas ya, walaupun dikatakan sangat normal-normal aja bicara visi ya, tapi menurut saya kalau visi nggak jelas, tujuan nggak ada,
maka untuk strategi, untuk action itu juga nggak ada. Nah, kelebihan kita perempuan, kita itu kan tadi saya bilang multitasking ya. Ada tambahan bahwa kita lebih detail sebetulnya. Ya kan? Ya, kita sangat bibit-titi teliti. Ya, jadi memang kita tuh sangat detail dan itu yang membuat kita tuh lebih strong ya dan lebih bisa dikatakan ya pekerjaannya lebih perfect rata-rata wanita gitu ya. Nah, itu sangat baik menurut saya untuk kita pertahankan ya. Dan betul sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Ajeng bahwa kemampuan wanita untuk mengkomunikasikan sesuatu itu memang betul-betul bisa dikatakan ya cukup berbeda lah dibanding pria ya, karena bicaranya pasti dari sisi empati ya, emosi yang lebih ya, wanita kan pasti lebih bisa berada di sepatu orang lain gitu ya, penuh kelemah lembutan gitu. Tapi buat saya kita menjadi lemah lembut bukan berarti kita menjadi tidak tegas atau tidak bisa mengambil satu tindakan ya, di mana kala kita butuh mengambil tindakan dan kita pasti akan terlihat menjadi wanita yang tidak lemah gitu ya. Nah, itu yang penting sekali untuk kita imbangi gitu sebagai pemimpin wanita. Saya rasa dari soft skill seperti itu dan dari bagaimana kompetensi itu yang paling penting kalau saya perhatikan. Oke, thank you Kak Feby. Very insightful. Jadi sebenarnya di balik kelemah lembutan itu kita juga harus bisa membentuk karakter gitu ya. Maksudnya ada sisi ketegasan juga, kemudian bagaimana kita bisa leading change dan as a leaders bagaimana kita juga bisa transform sebenarnya, terutama di era digital. Nah, ini mungkin aku ada pertanyaan lanjutan nih buat Kak Feby nih, terutama di BUMN karena saya dulu pernah selama 1,5 tahun di salah satu BUMN juga nih Kak Feby. Seperti kita tahu di BUMN maupun company mungkin multinasional pasti karena banyak yang terlibat, otomatis konflik itu juga pasti lebih banyak gitu, terutama udah di management level gitu ya. Kak Feby ya. Nah, tadi soal bagaimana perempuan itu bisa lebih berkomunikasi dan sebagainya, aku pengen tanya deh ke Kak Feby secara spesifik, mungkin ada pengalaman nggak terkait bagaimana sih bisa memanajemen konflik, terutama dengan tadi potensi sebagai perempuan itu kan jago berkomunikasi dan empati dan sebagainya gitu. Kak Feby. Iya, jadi kebetulan saya adalah wanita sendiri di tengah-tengah pria ya, di level BOD dan sering begitu saya. Jadi ya seringkali saya yang harus membawa ketenangan, harus membawa suasana yang apa ya, tidak memanasi gitu ya. Itu kan yang penting sekali ya, kehadiran seorang wanita sendirian di tengah-tengah direktur-direktur yang lelaki demikian ya. Nah, pengalaman saya cukup banyak ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita harus tetap positif ya. Ketika kita positif maka kita juga akan bisa membuat lingkungan kita menjadi positif. Demikian ya. Jadi konflik yang ada itu pasti tidak bisa dihindari ya. Tetapi saya sepakat sekali bahwa kemampuan komunikasi perempuan itu sangat tinggi ya. Itulah yang mengakibatkan bisa memanage setiap konflik dengan baik. Nah, manakala memang itu perlu dilakukan, seperti kita perlu berbicara lebih terbuka ya satu sama lain, penting sekali itu dilakukan. Jadi saya percaya bahwa keterbukaan itu adalah salah satu kunci ya untuk membuat setiap konflik itu menjadi lebih baik. Konflik boleh dong ya, karena ketika ada konflik kita jadi tahu gitu, oh ternyata ada yang miss, oh ternyata ada yang kurang gitu ya. Jadi kita membuat konflik itu menjadi lebih responnya lebih kepada kondusif ya. Jadi perlu di-manage dengan komunikasi, dengan keterbukaan ya, dan akhirnya kita akan respect satu sama lain gitu ya. Oke, menarik banget. Jadi ini kelebihan
sebagai perempuan, leader perempuan, karena kita tahu kita lebih bagus di sisi empati dan komunikasi. Jadi ketika kita melihat konflik tuh nggak semata-mata kita langsung reaktif. Justru di situ kekuatan kita pelajari dulu konfliknya gitu ya. Jadi kita bisa menempatkan diri di situ dan bagaimana peran kita untuk menengahi konflik tersebut. Oke, nah ini mungkin karena pertanyaan udah banyak masuk dan aku takut waktunya nggak cukup, mungkin kita talk show-nya bisa run through pertanyaan ya, Kak Vivi dan Ajeng ya. Dan ini kebetulan mungkin banyak yang merasa relate juga di mana kondisi perempuan di tengah-tengah keluarga juga, leadership di keluarga gitu. Oke, ini aku bacain pertanyaan dari Jessie gitu ya. Hai Jessie, nah ini ada pertanyaannya, gimana sih menjadi leadership di keluarga? Apakah ada yang dominan leadership-nya daripada suami? Pernahkah berselisih dengan suami? Oke, mungkin ini lebih ke bagaimana membalance sisi leadership gitu ya. Maksudnya lebih di antara keluarga ataupun di sisi profesional. Mungkin aku mulai dari Ajeng dulu nih. Oke. Gimana cara membalance di sisi leadership di sisi keluarga dan profesional karir. Oke, ini menarik banget sih sebenarnya. Karena gini, kalau kita di perusahaan gitu ya, especially di bisnis gitu, leaders-nya lebih ke arah kita memang harus tegas, kita memang harus bisa at least melakukan apapun ya, ibaratnya gitu. Karena kita sebagai leaders ya mau nggak mau kita benar-benar harus turun tangan di situ. Cuman kalau gimana cara membalance-nya dengan di keluarga, itu kita harus benar-benar melihat. Jadi gini, itu tadi saya sebutkan multiple roles ya, dimana kalau kita harus selalu fokus terhadap roles kita. Kalau di kantor kita harus berpikir itu kita acting seperti kita sedang secara profesional di kantor. Tapi kalau di rumah kita menjadi seorang istri nih, gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi ya kita harus juga peran kita berubah gitu sih. Jadi cara balance-nya gimana? Ya itu tadi kita punya peran yang berbeda, jadi fokus on it. Kalau aku sih lebih ke arah gitu sih. Oke. Jadi bisa menempatkan diri gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin juga ada pertanyaan yang lanjutan juga, masih relate juga nih, Jeng dari Melisa. Nah, apakah kalau dengan kita memilih misalnya menjadi entrepreneur gitu, ataupun kita mungkin nanti untuk KVB kita memilih berkarir di dunia korporasi, apakah itu tandanya kita memilih karir sebagai prioritas utama dibandingkan dengan keluarga gitu? Mungkin untuk Kak Jeng. Kalau dibilang kita lebih memprioritaskan karir gitu ya, sebenarnya itu balik lagi dari diri masing-masing sih. Kita harus tahu prioritas kita apa itu. Kalau aku sih lebih ke arah seperti ini ya. Aku sebagai seorang ibu, aku juga kerja gitu ya. Bukan berarti kalau aku kerja anakku aku telantarkan gitu ya, karena pada dasarnya kalau aku bekerja gini, oke, nggak apa-apa, memang aku harus ninggalin anakku setiap hari bekerja gitu, kesian juga liatnya. Cuman aku mikirnya gini, aku kerja buat dia juga gitu, aku membangun bisnis untuk keluarga aku yang dimana in the future juga itu bisa menjadi milik anak-anak aku gitu, yang bisa juga diteruskan di perusahaan keluarga. Jadi yang aku lakukan ini is just part of my life. That's what I think. Jadi prioritasnya apa? Ya bukan berarti kalau kita lebih memilih karir terus keluarga akan kita telantarkan, nggak seperti itu. Karena I also have my dream yang emang mau aku capai, dan sebagai perempuan kita we have to balance it out. Kalau aku sih mikir gitu. Oke. Thank you, Jeng. So it's back to our mindset ya. Dan kalau melihat work life itu bukan hanya balance sebenarnya, it's about integration gitu. Kalau aku tadi dengar dari Ajeng, bagaimana mengintegrate itu sebenarnya, dan it's a part of family juga pada akhirnya bisnisnya gitu. Nah, kalau dari KVB sendiri gimana nih soal dilema kebanyakan perempuan karir atau keluarga gitu?
Saya udah kerja 32 tahun ya. Jadi sejak saya masih umur 21 ya, apa ya, 20 tahun mungkin. Dan saya bekerja sejak saya masih pacaran ya sama suami saya gitu ya, sampai kita udah hari ini. Pertama saya pasti bersyukur karena beliau adalah orang yang ternyata menyukai seorang wanita pekerja. Ya, jadi dari awal memang beliau sangat support gitu ya. Dan saya juga merasa saya ada hari ini tuh karena support yang diberikan. Dan saya sangat paham bahwa kepemimpinan saya adalah di kantor, tapi ketika saya kembali ke rumah, saya menjadi seorang yang tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi saya menjadi seorang ya betul-betul istri yang tadi dikatakan oleh Ajeng ya, betul-betul yang ya kadang-kadang memang saya juga sharing gitu ya, bagaimana kepemimpinan saya di kantor, beliau juga sharing kepemimpinan beliau di kantor, kita sama-sama ketemu dan berbicara, dan akhirnya satu sama lain saling mengisi. Demikian ya. Kalau dibilang ada yang lebih dominan, enggak juga sebetulnya. Karena saya merasa bahwa masing-masing punya peran, ya, baik sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang ibu. Tapi tentunya memang kita wanita, ya, apalagi kalau kita punya anak perempuan, pasti kita akan menjadi cermin untuk mereka, ya. Nah, itulah yang saya selalu membuat usaha di dalam diri kita, bagi saya, bagaimana caranya supaya saya dijadikan cermin oleh anak-anak begitu, ya. Dan itu tentu perlu komunikasi pastinya, bahwa ya mami sibuk dari jam 8 sampai jam 5 sore, kalau nggak penting tunggu dulu ya, WA-nya nggak akan dijawab gitu. Jadi kadang-kadang Mbak Ajeng kalau saya lagi kerja, anak saya telepon, saya gemeter. Ya, saya tahu, aduh nih pasti ada apa-apa yang penting gitu. Karena kita udah saling komunikasi ya, kalau nggak penting jangan telepon gitu. Tapi kalau dia udah telepon, wah saya harus angkat gitu. Jadi memang kita perlu lah ya memanage sejak awal dan mengkomunikasikan baik kepada suami maupun anak-anak begitu. Dan memang saya sadar betul bahwa waktu saya itu bisa dikatakan, wow, bayangkan ya, saya pulang aja jam 5, saya masih lanjut kerja kadang-kadang sampai jam, apalagi kita sekarang Zoom ya, bisa dipanggil meeting sewaktu-waktu sampai malam gitu. Ya, disitulah dibutuhkan komunikasi yang baik, pengertian satu sama lain gitu ya. Dan Sabtu Minggu merupakan hari keluarga gitu. Kita usaha betul tidak ada yang mengganggu ya gitu. Dan disitulah waktu anak-anak dan suami bisa banyak ngobrol sama kita. Oke, thank you banget Kak Feby, ini insightful banget. Jadi kita harus ingat sebagai perempuan peran kita itu apa, di situasi apa. Jadi katakanlah kalau kita di perusahaan mungkin sebagai leader, tapi ketika kita pulang, kita sebagai istri dan sebagai ibu. Dan tentunya sisi leadership enggak serta-merta kembali ke rumah terus hilang. Kita juga jadi leader buat anak-anak kita gitu. Dan yang tadi aku highlight banget, sesibuk apapun kita harus mendedikasikan waktu gitu ya. Jadi dari kita juga harus komit waktu untuk bersama keluarga. Dengan cara itu kita bisa lebih membalanskan waktu antara pekerjaan dan keluarga gitu. Nah, semoga teman-teman dapat insight, dan ini pertanyaan semakin banyak. Saya mungkin akan run through dari atas lagi, kayaknya ada yang kelewat. Ada pertanyaan dari Rosiana Alim. Oh ya, Cirosi, hai. Nah, ini nih pertanyaan yang menarik banget. Soal leadership lagi, soal bagaimana memimpin orang lain. Pengalaman paling pahit dalam kepemimpinan tuh apa? Jadi, dan bagaimana melewatinya gitu. Jadi di sini pasti kita pengen belajar dong supaya tidak menjadi kedai gitu ya, yang jatuh ke lubang yang sama gitu. Nah, mungkin dari Kak Feby dulu nih, apa sih pengalaman pahit dalam memimpin? Oh, ya. Saya sih pernah ya, dalam satu masa saya diminta untuk memimpin salah satu tim, di mana saya sendiri juga nggak mengetahui kerjaannya. Ya, ya saya adalah orang asuransi ya, sekian belas tahun gitu. Tiba-tiba saya harus berada di salah satu banking,
dan saya harus memimpin tim yang memegang jantungnya perbankan gitu ya. Apa yang saya harus lakukan? Yang pertama saya harus memberikan kepada mereka pengertian bahwa kehadiran saya di situ tuh apa, ya, bahwa strength-nya teman-teman apa dan saya strength-nya apa, kelemahan saya apa, hal yang mesti saya bantu untuk manajemen di dalam tim ini apa gitu. Nah, dari situlah kita merasa nyaman, ya, kita merasa tenang. Karena memang jujur aja, pasti saya akan membutuhkan pertolongan mereka untuk saya bisa diberikan bantuan ya untuk mengerti apa hal yang saya tidak mengerti, ya. Dan kadang-kadang kan pemimpin itu merasa kalau udah pemimpin dan dia malu bertanya kepada timnya, itu yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan gitu. Justru memang kita satu tim, kita saling mengisi dan saling menolong tentunya untuk satu tujuan yang paling penting adalah kesuksesan bersama. Jadi saya merasa memang itu yang paling pahit dan menakutkan gitu ya. Kalau saya menolak pada masa itu mungkin saya nggak jadi hari ini. Saya bisa tolak ya untuk di-assign untuk satu pekerjaan itu ya, karena buat saya itu berat sekali ya. Jadi saya harus berada di banknya juga bank BUMN gitu ya. Tapi kita punya satu semangat untuk melihat apa yang kita diberikan kepercayaan, berarti pemimpin melihat kita mampu. Ya, jadi saya memakai strength saya dan saya juga berbicara kepada mereka bahwa your strength adalah ini, ayo kita saling mengisi gitu. Akhirnya berlalu semua itu dan saya belajar banyak, mereka belajar banyak, timnya ini dipimpin oleh seseorang yang tidak paham dengan pekerjaan di dalam divisi itu dan menjadi contoh bahwa kalau memang nggak paham teknis juga it's okay, yang penting leadership-nya strong gitu ya. Yang penting kita bisa leading change yang tadi saya katakan. Nah, itu penting sekali. Jadi don't worry teman-teman ya, Anda berada di tempat manapun, ditempatkan dimanapun, ketika Anda punya kemampuan memimpin satu perubahan ya, itu yang akan menjadikan kita bisa memimpin di berbagai tempat. I see, menarik. Jadi kalau aku tangkap poinnya adalah be vulnerable gitu ya. Jadi sometimes kita leaders itu nggak harus tahu semuanya, tapi ketika kita vulnerable, kita mengakui bahwa oh kita kekuatannya ini, kelemahan ini, kita bangun komunikasi, justru di saat itu trust dari tim akan terbangun. Yeah. Gitu. Oke, ini menarik banget. Jadi kadang kita merasa oh leaders itu harus tegas, harus berkarisma. Dan dari Kak Feby jelasin ternyata itu justru dimulai dengan ketidaktahuan. Jadi ya udah apa adanya aja gitu ya Kak Feby, bahwa sama-sama tidak tahu dan sama-sama belajar. And that's very good point gitu. Kalau dari Ajeng sendiri gimana nih? Yang tentunya entrepreneur itu like CEO, Chief Everything Officer ya. Ajeng ya kalau misalnya bisa dilihat gitu. Itu benar. Nah, gimana nih mungkin pengalaman pahitnya gitu? Pengalaman pahit ini kurang lebih hampir sama sih tadi sama Bu Feby. Jadi gini, Flavia, aku dulu pada saat mulai berbisnis itu aku benar-benar fresh graduate banget. Jadi habis selesai kuliah langsung terjun ke bisnis F&B ini, yang dimana ini juga bisnis family yang quite new, yang kita semua juga masih belum terlalu banyak pengalaman lah di dalamnya. Nah, di situ aku langsung terjun menjadi leaders, langsung membawahi kira-kira ada 20 orang, gitu ya. Nah, itu benar-benar kayak I have no idea, like literally like nggak ngerti apa-apa ya, benar-benar dari awal banget. And it's very menakutkan, benar tadi yang dibilang Bu Feby, benar-benar menakutkan karena kita nggak tahu, tapi kita acting as leaders dan di mana karyawan itu juga menunggu dari kita, ibaratnya gitu, menunggu ini kita harus apa, mereka mau menuruti leadernya, bosnya gitu ya, tapi at the same time as a leader I have no idea what I'm doing gitu. Cuman aku berusaha gini sih, fake it till you make it. Maksudnya kayak oke, aku nggak ngerti apa-apa, tapi it's okay. Ini pasti ada jalan keluarnya. Ini gimana caranya? Oke,
cari tahu, research, tanya sama orang, ngobrol sama temen entrepreneur yang lain misalnya gitu ya, diskusi juga dengan keluarga gitu. Nah, itu dari situ itu akan terus berkembang. Oh, lama-lama akan menjadi mengerti gitu. Nah, pengalaman pahitnya juga pada saat proses itu ya, karena kita juga masih baru banget, jadi ya pasti ada dibohonginnya juga, bisa dibohongin orang, ya kan, bisa diomongin karyawan juga, which is di situ dimana kita nggak ngerti, but looking back now, oh berarti dulu itu dibohongin tuh gitu. Nah ini pasti nggak cuman aku aja sih yang ngalamin ini, hampir semua entrepreneur pasti punya masa-masa ini. Cuman yang paling aku ngerasa wah ini aku benar-benar sudah bisa melewati, that's why I can say this, itu karena aku stay there, don't give up. Jadi benar-benar memang oke, nggak masalah aku nggak ngerti, tapi dengan berjalannya waktu nih, ini sudah 6 tahun berlalu, itu aku jauh lebih mengerti, sudah banyak pelajaran yang sudah aku learn before gitu ya. Jadi gimana caranya nih kita melihat ke depan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi gitu. Jadi dengan berjalannya waktu ini juga kita lebih percaya diri sih, itu yang aku lihat. Gitu. Oke, so konsisten dan persistence gitu ya. Anjing ya. Jadi nggak perlu takut, jadi nyemplung aja dulu, nanti by time kita pasti akan nyemplung aja dulu gitu ya. Nanti sulit-sulitnya pasti bisa ntar dipikirin ntar aja. Proses, ya. Bener Proses. banget. Ya, proses. Oke. Oke, makin menarik nih. Nah, ada pertanyaan lagi, dan ini mungkin juga kebanyakan yang dialami para perempuan. Gimana sih menunjukkan kita itu memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana biasanya realitanya kadang perempuan tuh dipandang sebelah mata, dan leaders itu lebih erat kaitannya dengan laki-laki tentunya gitu. Nah, menurut Kak Feby gimana nih melihat fenomena ini? Kalau teman-teman yang mungkin mengalami itu ya, jadi tidak percaya diri karena perempuan, dan melihat bahwa sepertinya laki-laki lebih diberikan kesempatan gitu. Iya. Kalau kami di korporasi itu kan pasti selalu bicara dari sisi teknis dan kemampuan skill, soft skill ya. Pasti kita itu terpilih karena kita punya something yang dari sisi kita perform ya, ada result yang udah kebaca. Tapi buat saya itu kan satu hal yang memang kita usahakan. Lebih daripada itu, leadership di dalam diri itu, karakter itu penting sekali. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat satu organisasi menjadi solid dan berkembang, ya. Itulah yang kira-kira perlu dimiliki gitu ya. Nah, saya jujur kebanyakan lelaki strong di situ. Ya, mereka itu punya kemampuan strategi, kemudian analytical thinking-nya itu kuat. Banyak lelaki seperti itu. Nah, mau tidak mau, akhirnya kita sebagai wanita, kita pun harus mengasah hal itu. Gitu. Ya, kita harus juga mengisi teknis kita dengan lebih baik ya. Kita harus juga, kalau soft skill kita mungkin ya tadi ya kita udah ngobrol sama Mbak Ajeng juga ya dari awal bahwa kita punya soft skill yang ya cukup strong gitu ya, yang ya bisa dibilang mungkin pria-pria itu ada tapi tidak lebih strong dari kita. Tapi kita harus masuk kepada kemampuan teknis yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi itu yang saya bisa sharing kepada teman-teman kalau Anda berada di korporasi gitu. Jadi kalau dibilang bahwa itu kebanyakan pria yang menjadi pemimpin, mungkin dilihat dari sisi kemampuan itu ya, strategic thinking-nya, analytical thinking-nya gitu ya. Nah, mari kita wanita, kita isi diri kita ya, kita tingkatkan itu, dan betul nggak bisa berhenti belajar ya. Walaupun memang kalau udah jadi perempuan karena sebagai istri, sebagai ibu ya lelah gitu ya, apa mau saya mengisi waktu dengan belajar. Tapi kalau memang masih punya visi, masih punya dream gitu ya, masih punya harapan untuk menjadi someone di dalam kepemimpinan yang tinggi,
tinggi, maka ya mau nggak mau you harus mau capek gitu untuk kita bisa akhirnya tidak disepelekan ketika kita berada di posisi yang sudah di level BOD gitu ya. Jadi itu sih yang saya lihat. Oke, Kak Bibi. Jadi kita sebagai perempuan kita punya kelebihan di sisi soft skill, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga udah punya sisi empati yang baik secara alamiah, tapi memang kelemahannya itu kemampuan teknis kita kurang gitu. Sisi logikanya sebenarnya ya, cara berpikir mungkin strategis, dan mau nggak mau kita harus mengasah itu gitu. Dan kalau kita nggak mendedikasikan waktu untuk mengasah itu, ya bagaimana kita bisa bersaing tanda kutip gitu ya. Apalagi di korporasi ya, setiap quarter harus bikin strategi ya. Iya. Iya biasanya, dan harus terukur biasanya. Oke. Nah menurut Ajeng sendiri gimana nih? Mungkin ada pengalaman ketika mungkin dibandingkan dengan laki-laki dan sebagainya. Kalau aku sih dibandingkan ini ya, sorry apa tadi pertanyaannya? Ketika kita mengalami situasi di mana kita pengen jadi leaders, tapi mungkin secara society itu lebih menganggap pria yang lebih capable gitu untuk menjadi leaders gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau aku sih mikirnya gini, as an entrepreneur ya, sekarang ini udah banyak sekali entrepreneur womenpreneur juga gitu. Dimana kita ini saling menginspirasi. Jadi kita lihat teman kita, wah ternyata mereka bisa juga ya. Nah kenapa kita enggak gitu. Jadi itu membangun kepercayaan diri pada masing-masing perempuan gitu ya. Jadi kalau di entrepreneur sebenarnya udah nggak ada lagi tuh berpikir apa cowok yang lebih cocok nggak ya atau gimana ya. I think tidak terlalu seperti itu gitu ya. Karena pada basis pada saat ini aku lihat banyak sekali target market juga mengarah kepada hanya perempuan aja. Contohnya beauty industry, misal, ya kan? Itu di mana? Itu di semua di kantornya kebanyakan pastinya adalah perempuan gitu. Dan why not the CEO is also a woman? Karena kan bagaimanapun juga kalau bosnya ini perempuan, dia lebih mengerti target marketnya, pastinya perusahaannya jauh lebih berkembang gitu sih. Jadi aku sih melihatnya lebih ke arah pada diri masing-masing ya. Jadi we have to be confident gitu. Jadi tidak harus berpikiran, aduh kita bisa nggak ya gitu. Pastinya bisa kalau kita mau melakukan sesuatu dan we're commit to it, pastinya kita akan bisa terus maju gitu. Dan banyak sekali opportunity untuk perempuan masih banyak banget nih di depan in the future. Itu masih banyak bisnis-bisnis yang have a pretty big opportunity. Oke, jadi sebenarnya kalau di sisi entrepreneur malah sekarang kebanyakan yang punya bisnis itu perempuan gitu ya. Dan makin ke sini kalau aku juga perhatikan gender tuh tidak terlalu menjadi pengaruh harusnya. Jadi itu balik ke bagaimana industri banyak juga cewek sekarang. Oh ya betul. Jadi nggak hanya cowok doang, benar. Udah lebih diverse lah. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya mungkin tentang decision making gitu ya. Nah, ini dari Apvia, bagaimana sih melatih leadership ketika harus memutuskan dengan cepat dan tepat gitu. Apalagi biasanya perempuan banyak pertimbangan nih. Kalau milih baju aja, kadang kalau saya harus ke beberapa store dulu, atau ketika belanja online harus visit beberapa store dulu gitu ya untuk bisa memutuskan. Nah, kalau dari Ajeng sendiri gimana nih? Kalau sebagai leaders kan sometimes we need to take the quick decision gitu. Betul. Ini menarik banget sih decision making as women leaders ya, karena kita kebanyakan juga itu tadi benar sih kalau mau milih baju aja lama, gimana mau memutuskan suatu hal yang penting gitu ya. Cuman kalau aku di kantor aku berusaha untuk sebisa mungkin memang decision making harus cepat gitu, karena kita nggak mau ketinggalan apapun nih ya, jangan sampai nih ketinggalan apapun. Nah, tapi sometimes terlalu cepat itu juga nggak baik juga gitu, karena kita sometimes perlu waktu untuk mencerna sebuah problems, di mana kalau kita terlalu cepat akhirnya malah nanti akan salah mulu nih gitu. Nah, cuman kalau dari sisi ini sih aku lihat mama aku ya, dia udah bekerja udah lebih dari 40 tahun gitu as boss juga, di mana dia
kalau memutuskan sesuatu atau berbicara aja dia sangat cepat karena she knows that waktu itu adalah money dan kita harus memutuskan sesuatu harus cepat dan tepat. Tapi saya lihatnya kita bisa seperti itu dengan jam terbang yang lebih lama ya. Kalau kita udah lebih sering melakukan itu, pastinya decision-nya itu semakin cepat tapi tepat juga gitu. Mungkin untuk awal-awal pemula mungkin nggak bisa langsung seperti itu gitu kan. Cuman dicoba untuk bisa gimana caranya decision-nya making-nya cepat, semakin cepat jadi nggak harus berpikir yang macam-macam gitu ya. Nah, itu lama-lama akan terbiasa cepat dan kemudian akan menjadi decision yang lebih tepat. Itu sih. Oke. Jadi jam terbang pengaruh banget ya, Jeng ya. Dan kalau di awal-awal masih sulit, it's okay gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Kak Feby gimana nih? Saya rasa itu yang dijawab sama Mbak Ajeng udah betul banget. Ya. Jadi memang semua by proses, by pengalaman, ya. Dan betul sekali nggak harus kita langsung putus dengan cepat gitu ya, tergesa-gesa. Ya itu saya sih berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak miss gitu ya dengan waktu, karena kita biasa kalau kerja gini kan ditarget ya. Tapi kembali lagi bahwa perlu dianalisa itu penting, perlu dibahas di tim itu penting ya, sehingga kita mungkin akan kasih waktu 1 hari gitu ya untuk kita tenangkan, kita pendam dulu gitu, kita diskusikan, kita thinking lagi, dan kita harus ambil keputusan esok hari itu ya. Gitu. Dan betul sih memang perempuan tuh kadang-kadang memang karakter dia kan kebentuk dalam setiap tindakan-tindakan keputusan dia juga di kantor. Jadi kalau memang milih baju lama gitu ya, milih tempat-tempat makan lama gitu, nah itu adalah karakter-karakter yang harus diubah gitu supaya memang kebawa gitu di dalam kita punya pekerjaan gitu ya. Ya itu saya sih merasa sih begitu Mbak Ajeng ya, bahwa itu pengaruh gitu, menjadi hal yang terbiasa. Kadang-kadang kita juga mikir gini, dulu lu milih baju aja lama, pasti lu mimpin gitu juga nggak tegas atau nggak bisa langsung ambil action gitu. Ya harus diakui gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam karakter kita nih sebagai wanita. Harus kita tingkatkan gitu, kita pelajari dengan baik gitu, bagaimana supaya berubah gitu ya, nggak lelet gitu, nggak bimbang gitu ya. Nah itu karena pasti akan pengaruh di kepemimpinan kita gitu. Oke. Jadi itu start dari habit kita sebenarnya ya. Berarti habis ini saya lihat baju langsung check out aja. Nggak usah mikir. Time management penting ya. Betul. Oke. Jadi ketika kita mengambil keputusan, karena itu juga waktu berjalan gitu. Jadi sebenarnya ada intangible cost gitu ya, yang terbuang gitu. Jadi itu balik lagi ke kita latihan masing-masing sesuai dengan karakter kita, dan by proses saja semakin jam terbangnya tinggi pasti lebih cepat untuk make decision. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ini. Nah, ini mungkin sedikit relate juga dengan pertanyaan sebelumnya. Ini ada tanggapan bahwa wanita itu adalah leader yang emosional dan subjektif gitu. Nah, ini gimana nih untuk menanggapi hal ini? Mungkin dari Kak Feby dulu. Saya ya. Is it true? Kadang-kadang saya merasa saya udah setengah laki gitu ya. Udah emosinya udah saya pendam bener gitu ya. Jadi buat saya sih emosi itu belakangan jadinya. Karena sebagai pemimpin mau nggak mau ya kita harus tegas gitu ya. Kita harus mengambil keputusan yang tidak melibatkan emosi gitu. Walaupun pasti ditunggu sama tim kita. Dalam arti kata gini, pasti adalah si ibu akan empati. Dan itu pasti ya Mbak Ajeng, kita akhirnya at the end kita ke sana gitu. Tapi di awal, karena itu udah nature ya, itu udah nalurinya seorang wanita. Kita harus akui gitu.
Tapi memang kita juga harus tega untuk mengambil satu keputusan yang pasti terbaik untuk company awalnya ya. Dan kita harus bicara bahwa this is the best untuk both gitu ya, untuk you sama management. Dan ya wanita pasti akan berpikir dengan lebih jauh gitu. Kalau tindakan ini kita ambil, way out-nya buat dia apa ya. Nah itu yang tadi saya bilang at the end pastilah ya, keibuan, naluri wanita, empatinya itu tetap berjalan gitu. Ya. Oke. Karena Kak Feby udah lama banget ya, jadi malah lebih sang lagi gitu ya, lebih logik lama-lama. Tapi at the end ketika ada problem ya memang sisi emosional itu mungkin muncul and it's okay sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengelolanya gitu. Oke, kalau dari Ajeng mungkin gimana dengan statement ini? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya tadi sama Bu Feby itu aku bisa relate sih. Memang kita sebagai leader itu ada sisi emosinya, itu pasti ada. Tapi bagaimanapun juga kita mengedepankan perusahaan ya, pastinya mengedepankan perusahaan, apapun yang terbaik untuk perusahaan. Kalau aku sih udah berusaha nih, udah jauh lebih tegas gitu, jauh bisa lebih tegas, tidak decision makingnya itu bukan dari emosi aja gitu ya. Jadi mau nggak mau, oke, kita harus sepakat semuanya. Cuman sometimes kalau aku merasa wah ini kayaknya mungkin ada bergejolak nih ya di bawah gitu. Contohnya itu aku berusaha gini sih, oke, aku panggil semuanya, kita diskusi gitu. Kita diskusi, aku mulai jelaskan kenapa sih kok keputusannya seperti ini gitu. Jadi itu juga menurut aku juga membuat aku supaya my emotional side itu juga lebih tercapai Jadi gitu bermain. kan. Betul gitu. Jadi supaya mereka juga tahu dan memahami apa yang saya maksud gitu. Nah, dari situ kebanyakan nih ya 80%, 90% of the time mereka akan berusaha juga understand gitu. Karena memang saya terbuka juga nih. Saya ngomong ini loh maksudnya kenapa kok harus begini gitu. Nah, dari situ baru kita sudah okay, everything is clear and then we move on gitu. Oke, jadi ini teknik yang menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya sebagai leader, sometimes mungkin kita emosional, it's okay. Tapi dan problem solvingnya apa? Balik lagi, manfaatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi, bernegosiasi, jadi it's okay dan itu kembali ke problem solving. Dan nggak terasa ini Kak Feby dan Ajeng waktunya udah sampai jam 11 lewat. Saya udah di-remind nih sama Nitya, waktunya tinggal 5 menit. Tapi saya masih ada satu pertanyaan dari saya, mungkin sekalian closing statement dari Kak Feby maupun Ajeng. Nah, kemarin saya juga sempat dengar sebuah podcast dari Harvard Business Review, judulnya adalah Too Shy to be a Leader, gitu. Dia menekankan bahwa rasa nggak percaya diri, malu, dan perasaan sensitif itu menjadi obstacles sebenarnya untuk para perempuan yang pengen naik level jadi leaders. Nah, mungkin dari Kak Feby maupun Ajeng, gimana sih pesan dan untuk para perempuan mungkin yang merasakan hal ini, masih merasa saya tuh bisa nggak ya, saya malu dan sebagainya. Mungkin mulai dari Ajeng dulu. Oke. Kalau pesan dari aku terutama untuk para pebisnis pemula nih ya, di mana memang percaya diri itu nggak semata-mata langsung bisa kita dapatkan. Jadi pesan aku yang pertama adalah lakukan everything itu step by step. Jadi baby steps, di mana kalau kita itu pelan-pelan melakukannya, nanti di situ confidence itu akan berangsur kita dapatkan, gitu. Nanti dari situ kita juga bisa terus mengembangkan dari confidence yang sudah kita raih gitu ya, itu tapi harus slowly gitu. Nah, yang kedua, kita harus konsisten apa yang kita lakukan. Jadi jangan nanti sekarang oke, rajin, kemudian nanti hilang, nggak ada ininya. Nah, jadi kita harus di bisnis tuh harus konsisten, just trust the process. Nanti before you know it, bisnisnya akan besar gitu. Jadi itu sih pesan aku, yang pertama step by step,
Dan yang kedua, just be consistent on what you're doing. Oke, jadi resepnya adalah baby step and konsisten gitu. Yeah. Oke, kemudian dari Kak Feby gimana mungkin pesannya? Iya, ini mengenai bagaimana harus percaya diri gitu ya. Ya kita harus pede. Kita tahu bahwa kita terpilih karena ada something ya yang kita miliki gitu. Itu dulu pertama. Dan apa yang dikatakan Mbak Ajeng itu adalah betul. Proses itu harus kita lalui supaya memang kita belajar kan, ya. Nah, ketika kita belajar, di situ kita harus punya kemauan untuk kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Karena ujung-ujungnya kita tuh akan direspek kalau kita punya satu keberhasilan kan. Ya. Nah, tadi itu yang dikatakan proses yang kita lalui itu ujungnya memang untuk kita berhasil. Tapi memang nggak semua orang mau melalui proses kan, ya maunya langsung jadi gitu. Nah kadang-kadang kalau langsung jadi itu suka nggak direspek sama orang, ya kan? Tapi kalau yang tadi dikatakan oleh Mbak Ajeng, tahu detil loh dari awal aku manage bisnis ini dibodoh-bodohin orang, kagak ngerti apa-apa, dan aku lalui gitu ya. Dan terus sekarang lo mau bohongin gue gimana? Gitu kan? Bener nggak? Ya. Tapi kalau ada juga sih yang tiba-tiba udah dipilih aja ya entah karena apa gitu dan lewat jalur mana gitu ya nggak melalui proses-proses itu ya kadang-kadang kalau tidak sadar diri akhirnya juga jadi apa ya jadi omongan bawahan ya kan dianya sih pede dianya sih pede ya tapi mungkin lama-lama juga akan membuat seseorang menjadi tidak bersinar kalau dia sebetulnya tidak belajar dari proses-proses yang dia lalui gitu. Jadi saya lebih mengharapkan teman-teman semua di posisi apapun Anda, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ajeng, lalui proses ya. Jadi jangan ingin cepat-cepat di level apapun by proses jatuh bangkit lagi, punya kemauan belajar lagi gitu. Dan sepanjang kita punya path ya, sepanjang kita punya jejak nih, ya, mari kita terus bermimpi, terus fokus dengan impian-impian kita supaya tercapai gitu tujuan akhir kita, gitu, ya. Oke, thank you Kak Heidi. Sangat-sangat menginspirasi dan memotivasi. Tentunya nggak cuma saya, tapi teman-teman di sini semua. Kalau bagaimanapun, akhirnya kembali ke proses gitu. Jadi once kita punya purpose yang jelas dan kita memang been through, pengen vulnerable dan sebagainya, pasti kita bisa mencapai keberhasilan. Kayak gitu. Oke, nah thank you Kak Heidi dan Ajeng untuk waktunya. Very nice talk.